Ada orang tuh kadang ini pesan desain kemasan, logonya belum ada gitu. Apakah bisa bikin desain kemasan? Bisa, tapi jelek. Kita coba ya, kita coba ya. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Seperti biasa, kalau udah ada di depan komputer, kita mau ngasih inspirasi desain dari beberapa klien kita. Betul sekali. Nah, tapi sebelumnya barangkali ada yang belum tahu ini tuh channel apa sih. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita itu sering bahas apa, Jis? Kita sering bahas desain logo, desain kemasan, terus inspirasi bisnis, tips marketing, pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan kontennya di channel ini. Iya, dan tentu aja karena kita itu studio desain ya. Iya. Artinya kita jualan desain. Kita jualan desain logo, jualan desain kemasan, jualan desain sosial media, iklan, dan segala hal tentang desain untuk membantu bisnis teman-teman. Bahkan nggak itu aja, ada Ya, yang pendaftarannya. Ya, kita juga membantu pendaftaran NIB, pendaftaran merek gitu, dan pokoknya bisa sekaligus lah gitu di sini. Ya, yang tentu aja pendaftaran itu berguna banget ya buat legalitas bisnis kamu kayak gitu ya. Oke nih Jis, kali ini ada pembahasan apa nih yang bisa kita share ke teman-teman? Mau ngebahas salah satu klien kita, itu bikin desain logo dan desain kemasan untuk produk sambal. Oke, dia pesen desain logo sama desain kemasannya ya. Betul. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bisnis ataupun desainer juga. Nah, buat teman-teman yang pengen mungkin bikin desain juga ya, bisa juga order ke Kebun Desain. Iya. Oke, kita langsung cek di komputer aja. Oke, yang pertama ini logonya dulu. Oke. Ya, logonya itu nama brandnya Sambita. Oke, Sambita ya. Iya, betul. Sambita, dan logonya sendiri termasuk jenis apa ya, logo teks ya. Karena dia tulisan aja Sambita. Nah, terus ada tagline-nya sambal spesial. Cuman di sini biar kelihatan sambalnya ya, kita pakai gambar cabai. Oke, cabai yang dibentuk huruf S ya. Ya, cabai dibentuk huruf S. Nah, ini biar konsumen tuh langsung oh ini Sambal. pasti tentang sambal, tentang pedas gitu ya. Oke. Warnanya juga merah. Nah, terus ada aksen kuning. Oke. Seperti bayangan kuning gitu ya. Iya, terus di sini tulisan sambal spesial tagline-nya gitu. Ini untuk logonya. Nah, dan logo ini pun kita bisa dipakai warna yang monokrom. Oke, monokrom. Ya, ini contohnya yang ada warna hitam sama ada warna putih. Oke. Sini aja dah. Nah, ini ya. Ini cocok banget buat stempel kayak gitu ya. Ya, buat stempel atau buat bordir. Oh iya, bordir di baju gitu Bordir ya. juga bisa. Jadi selain yang versi berwarna, nah kita juga bisa merubahnya jadi versi yang monokrom. Dan tetap kelihatan bentuk logonya tetap sama gitu. Iya. Keunggulan dari logo teks apa sih Jis sebetulnya Jis? Lebih gampang ini aja, lebih gampang terbaca. Lebih gampang terbaca ya. Lebih, langsung fokus ke situ ya. Ya, lebih fokus ke situ gitu. Kan kadang ada yang ada ikonnya Ya, kadang ada ikonnya doang. Ini juga sebenarnya bisa dipakai si huruf S-nya nih. Oh iya, bisa ada ikonnya ya. Kalau ketika penggunaannya sendiri, ini ketika misalkan dia pengen S-nya doang dipakai, bisa gitu. Sebagai ikon gitu ya. Ya, sebagai ikon. Jadi ketika untuk produk-produk tertentu, misalkan dia mau bikin apps, pengen pakai ikonnya doang, misalkan ini. Nah, gini doang S, itu bisa gitu, nggak masalah gitu. Oke. Dan itu mencerminkan dari si Sambitanya ini. Ya. Iya, betul. Cuman untuk yang sekarang ini yang dipakai sama dia ini logo teks ya, ada kepanjangannya Sambita gini. Oke. Nah, selain logo dia juga pesen
desain kemasan. Desain kemasannya nih. Iya, desain kemasan. Nah, bentuk kemasannya itu dia kayak gini bentuknya nih. Oh, dia topless ya? Topless. Kalau ini sih contoh doang ya yang kita punya ya. Cuman mungkin kalau dia lebih apa ya? Lebih ramping lah ininya. Lebarnya. Oke, disclaimer ini mah topless yang kebetulan ada di kebun desain. di kita gitu ya, kita Ya, pakai ini aja. percobaan gitu. ya. Ini percobaan kira-kira bagus gak nih desainnya gitu. Kalau misalkan direalisasikan di kayak gini gitu. Ini Iya. cuman kegedean nih kalau yang ini. Ya, coba lihat. Nah, gini ya. Ini botolnya bukan botol resmi dari mereka, ini mah punya kita Ya. aja, kita cobain gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk pengaplikasian ketika desain kemasan diterapkan ke toples macam ini. Ya, betul. Gitu. Nah, ini desainnya kayak apa biar lebih jelas dilihat di komputer lagi. Oke. Nah, ini dia ada dua sisi ya, ada dua sisi. Ada bagian dia melingkar gini, melingkar, terus ada dua sisi depan belakang. Ini biar udah kita giniin aja. Nah, ini yang bagian depan nih ya. Ada logonya tetap. Karena ini dia ngejualnya sambal cumi. Nah, salah satu produk sambal yang paling banyak dijual tuh di Shopee sambal cumi. Oke. Ada gambar sambalnya di sini. Nah, dia nggak kirim produknya nih. Jadi kita pakai gambar ini aja, vektor aja, pakai kartun. Sambalnya. Oke. Sambalnya, terus ada hiasan jeruk nipisnya. Terus ada gambar cuminya gede. Iya. Jadi ini gambar yang di vektor gitu ya. Ya. Karena dia mungkin nggak mau pakai gambar foto gitu. Ya, betul. Terus ada biasa ada halalnya, ada netonya ya. Nah, jadi depannya tuh kayak gini. Nah, belakangnya itu warna kuning. Ada ini sebenarnya ada background ini ya, tuh. Gambar cumi juga, cuma tipis-tipis gitu. Oke. Kalau dicetak pakai printer yang bagus, yang percetakan ini kelihatan sih. Bakal kelihatan ya. Nah, ini bagian depannya sambal spesial Sambita, sambal cumi ciamik namanya. Oke. Nah, bawahnya ada merahnya ini menunjukkan ini aja aksen apa ya biar sambal kan identik merah ya. Gitu. Terus Nah, kalau misalkan gini nih, Jess, kan ini desain kemasan ya. Ada orang tuh kadang ini pesan desain kemasan, logonya belum ada gitu. Ya. Nah, kira-kira biasanya kamu ngakalinya gimana nih? Misalkan Sambita ini nggak ada logonya nih. Dia pesan kemasan desainnya aja. Kalau misalkan nggak ada logonya, apakah bisa bikin desain kemasan? Bisa, tapi jelek. Kita coba ya. Nih. Ini bagian depannya aja kita coba rubah nih ya, kan ini ada logonya. Oke. Nah, kita hapus. Biasanya kalau misalkan kalau dia nggak pakai logo, kita pakai ini aja udah, pakai tulisan biasa, pakai font. Sambita. Misalkan kita coba mau pilih yang aneh-aneh deh gitu ya tuh. Iya. Mau gimana pun dia tetap agak susah ya, maksudnya untuk nyambungnya gitu. Agak kurang menarik lah. Iya. Kalau gini doang gitu ya. Kan ini font udah bagus sebetulnya ya, tapi nggak nyambung gitu. Agak kurang nyambung terus ketika misalkan untuk keperluan tertentu. Contohnya apa ya? Misalkan dia mau kayak tadi bikin stempel, bikin seragam karyawan atau bikin jadi sponsor, bikin proposal segala macam. Nah, si logonya ini sangat ketahuan bahwa ini cuma tulisan doang gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman mau pesen desain kemasan tapi nggak ada logonya, ya kami paling kasih opsi kayak gini gitu ya. Opsinya kayak gini. Opsinya gitu. kayak gini. Si tulisannya itu ya font yang ada aja gitu ya. Ya, betul. Si logonya itu font yang ada. Dan apa ya? Tidak rekomendasi lah ya. Tidak sangat direkomendasikan kalau dari gitu ya. kebun desain sendiri ya. Tidak Lebih baik sangat direkomendasikan. order logo dulu nih. Kalau habis logo baru desain kemasan. Kalau kaum mendang meni nih kan ada
kaum mendang mending. Ya. Kalau misalkan beli desain kemasan sama desain logo, mending logo dulu gitu ya. Meskipun misalkan ini kita kemasannya nggak ada nih, cukup aja logo aja, misalkan stiker logo gitu. Ya, lebih baik logo aja kalau misalkan memang nggak ada budgetnya ya. Ya udah, tinggal gini aja udah. Misalkan gini, tulis bikin stiker aja gini. Logo doang nih, tuh. Lebih bagus kayak gini gitu. Daripada kita pakai yang biasa-biasa aja gitu. Karena apa ya, lebih apa sih, kalau logo tuh kan memang nama perusahaan gitulah ya. Sebenarnya lebih urgensinya lebih nama perusahaannya sih gitu. Karena kalau ini kita jadi susah ngingetnya gitu, yang biasa ini nih. Iya. Konsumen susah ingat. Terus apa ya, mungkin dari branding pun susah ya untuk diaplikasikan ke yang lain gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan mendang mending ya logo dulu deh ya. Logo dulu karena itu kan bisa untuk profil sosial media. Oke. Terus bisa untuk watermark, misalkan kayak foto produk gitu. Jadi kalau buat kamu teman-teman yang budgetnya masih belum banyak gitu ya, kalau mau bikin desain buat bisnis kamu, utamakan dulu logo dulu ya. Logo dulu kayak gitu. Habis logo baru ke desain kemasan gitu. Nah ini logonya ya. Ini balik lagi ke awal. Oke, balik lagi ke awal. Ini desain kemasannya. Nah ini depannya kayak gini. Belakangnya ini ada komposisi dan penyajian juga. Nah tapi kan ini kan kayak gini doang. Iya. Contoh penerapannya kayak apa sih untuk ukuran kayak gini nih? Karena kalau kita kan yang punya toplesnya segini nih. Jadi kita ngeprint juga menyesuaikan toples ya? Ya, sedangkan di punya dia ukurannya segini. Nah, realnya kayak apa? Nah, realnya tuh seperti ini. Ini adalah namanya mockup ya. Mockup ini adalah hasil desain. Ini masih desain tapi diaplikasikan ke visual yang ada toplesnya gitu. Ya, ukurannya itu kita sesuaikan dengan permintaan si klien gitu ya. Ya. Toplesnya dari mereka ukurannya segini, kita carikan, kita sesuaikan ukurannya, hasilnya kurang lebih akan seperti ini gitu. Nah, ini bentuknya kayak gini, dan ini mockup ini kalau dari Kebun Desain kan suka dikasih mockup ya. Bahkan kalau misalkan kalau lagi enak gitu, lagi bagus, mockupnya pun kadang dikasihnya lebih dari satu gitu ya. Dan ini bisa dipakai untuk posting juga sebenarnya. Buat postingan di media sosial, buat bikin promo, dikasih caption bawahnya gitu ya. Gitu. Ini tampak mockupnya kayak gini. Nah kalau tampak aslinya ini seperti ini. Nanti kita coba record aja deh. Nih. Gitu ya. Nah untuk desain sambal ini, kalau toplesnya kayak gini gepeng, sebenarnya opsinya ada di pinggirnya. Nah bisa juga dipakai yang atasnya di sini. Oh di atasnya ya? Di atasnya juga bisa pakai. Cuman kelemahannya ketika dia ditumpuk. Misalkan kita titip jual nih, di gambarnya si ini toplesnya tuh ditumpuk. Kalau misalkan kita ada pinggirnya kan kelihatan nih Sambita di kelihatan kan dari depan. Kalau misalkan nggak ada atasnya doang. Nah, atasnya kan pasti ketimpa lagi sama barang. Iya, jadi nggak kelihatan. Iya, benar. Gitu. Nah, tapi ada juga yang memang etalasenya tuh dari atas gini nih. Oh iya, dia itu ya posisinya ada di bawah kita ya gitu ya. Iya, kayak mungkin meja gitu ya atau apa rak yang bawah lah ya. Iya. Bukan sejajar. Kalau sejajar kan ditumpuk ke atas jadi nggak kelihatan ya. Iya, betul. Tapi kalau di bawah ditumpuk kita masih bisa lihat gitu. Ya, nah itu atasnya berguna gitu. Jadi kalau saran dari Kebun Desain sih dua-duanya sih pakai dua-duanya ya. Jadi samping sama atas itu dipakai. Iya, gitu samping sama atas gitu. Tapi kalau yang ini dia ordernya yang sampingnya aja. Oke, dikhususkan ini mah orderan buat yang di samping aja. Oke. Nah, ada juga nih order kemasannya nggak cuma satu nih varian ini, tapi ada banyak. Kalau ini kan cumi ya, kita coba lihat di sini. Oke, dikasih opsi lagi gitu ya? Enggak, ini orderan lagi. Orderan lagi? Iya, orderan lagi. Oh, yang ini mah sambal cumi. Kalau ini ada sambal cakalang. Oh, cakalang, ikan cakalang ya?
Iya, temanya sendiri kita nggak untuk format gambarnya ya. Nih kita si gambarnya tuh mirip. Si formatnya tuh dia ada logonya, terus ada gambar gambar apa ya? Gambar menunya lah. Iya. Kalau ini kan sambal cumi ya. Iya, ini cumi. Sambal cumi berarti ada gambar cuminya. Gambar cumi. Ini ada cakalang tuh ikan ya ikan yang cakalang lah ya. Ikan cakalang, ikan laut gitu ya, ikan cakalang tuh ya. Gak tahu tawar dia. Laut kayaknya, laut kayaknya. Ya, jadi ada gambar ikan cakalangnya. Iya betul, dari ikannya gitu. Jadi memang tergantung dari jenis si produknya. Kalau ada sambal jengkol, kemungkinan bakal ada jadi jengkolnya. Iya gitu, betul. Ya. Oke. Dan ini kenapa dibuat agak mirip? Karena biar orang tuh tetap ngeh dengan si sambitanya gitu ya. Iya betul. Jadi memang apa ya? Jadi ada berbagai varian, formatnya sama gitu. Ada tulisan sambitanya, terus ada si ikon si bahan dasar dari sambalnya itu. Dan posisinya itu di tengah, di samping kanan, samping kirinya itu ada ornamen-ornamen. Iya betul. Iya. Kayak gitu. Ada dia order beberapa lagi, ada beberapa kemasan sebenarnya, Bu. Banyak juga ya sambitannya ya. Nah, gitu. Cuman yang apa ya? Belum deal lah kalau yang ini ya. Tapi kalau ini udah oke nih, yang ini. Nah, ini udah oke. Kemasan untuk sambita. Oke. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang bisnis sambal juga nggak? Nah, kalian bisnis sambal apa? Bisa di-share ke Kebun Sen ya. Iya. Dan kira-kira ada lagi, Jis? Udah gitu aja. Nah, itu ya buat teman-teman yang pengen order desain logo ataupun desain kemasan, itu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, mau ngedukung channel ini, itu bisa ada tombol dollar love gitu ya. Bisa diklik. Ya, bisa diklik. Dan kalau pengen nge-share, nge-like, komen juga bisa ada ya di bawah ya. Kayak gitu. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.